Tiga. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Dinamika dan Ketersediaan Unsur Hara Mikro Besi Fe dalam Tanah. Selanjutnya, bisa di next. Nah, yang pertama kelompoknya yaitu beranggotakan saya sendiri, Satrio dengan NIM akhir 1005 dan rekan saya, Hoiria dengan NIM akhir 1007, Laura Zulfa 1009, Oktoriawan 1047, Rizka Putri 1055. Selanjutnya, pendahuluan unsur hara besi adalah salah satu mineral mikro yang sangat penting dalam pertumbuhan tanaman. Unsur hara mikro, terutama besi, memainkan peran penting dalam pertumbuhan tanaman dan kesehatan tanah. Asmeda et al. 2021. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Besi adalah mikronutrien esensial yang diperlukan tanaman dalam konsentrasi 0,01 gram per kilogram berat kering. Unsur ini berperan penting sebagai komponen utama enzim tanaman, seperti sitokrom oksidase, serta protein ferredoksin. Dinamika dan ketersediaan unsur hara mikro ini dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan dan penggunaan lahan. Next. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan. Keberadaan Fe di dalam tanah, yaitu Fe sendiri itu berperan dalam proses fotosintesis dan sintesis klorofil. Ketersediaannya itu dipengaruhi oleh pH tanah, keberadaan mineral, dan penggunaan lahan. Bentuk Fe dalam tanah dan hubungannya dengan unsur lain itu ada Fe ini sering berinteraksi dengan unsur lain seperti fosfor, seng, dan bahan organik. Ketersediaannya sama seperti tadi, dipengaruhi oleh pH dan bahan organik di dalam tanah. Fe sendiri ini dapat mengalami oksidasi dan reduksi, serta memengaruhi bentuk yang tersedia bagi tanaman. Bisa di next. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu Fe yang bisa didapatkan dalam bentuk pupuk yang bisa diterapkan pada tanah atau lahan pertanian. Untuk yang pertama yaitu pupuk Fe tersedia dalam bentuk FeSO4, Fe2SO43, FeO, Fe2O3, serta Chelates Fe, EDDHA, terus ada FeEGCA dan FeDTPA. Yang kedua yaitu terdapat pada pupuk cair yang lebih mudah diserap oleh tanaman dibandingkan dengan pupuk padat yang memiliki pelepasan lambat. Dan yang terakhir yaitu dari pupuk organik dan mikroba pemobilisasi Fe dapat meningkatkan ketersediaan Fe pada tanah. Untuk proses penyerapan Fe itu oleh tanaman itu biasanya diserap dalam bentuk Fe2+ atau Fe3+, tergantung kondisi tanahnya sendiri, dan diangkut melalui silem ke daun untuk fotosintesis. Defisiensi Fe menyebabkan klorosis atau daun menguning yang menghambat pertumbuhan tanaman. Bisa di next. Untuk proses pembuatan dari Fe dan Fe sintetis ini sendiri itu, untuk yang pertama, Fe bisa berasal dari ekstraksi biji besi melalui tanur tinggi yang kemudian direduksi dengan karbon. Sedangkan untuk sintesis dari Fe sendiri dilakukan dengan mereduksi hidrogen atau elektrodeposisi. Kedua hal tersebut digunakan dalam industri dan keperluan pertanian. Next. Pengaplikasian Fe untuk mengatasi defisiensi tanaman itu bisa dibaca sendiri, yaitu defisiensi Fe menyebabkan daun menguning, terutama pada tanah dengan pH tinggi atau curah hujan tinggi. Solusinya itu pemupukan dengan Fe organik atau sintetik, termasuk pupuk cair dan padat. Bahan organik seperti jerami dan sekam itu juga dapat meningkatkan ketersediaan Fe dalam tanah. Next. Yang selanjutnya itu adalah kesimpulan. Unsur besi Fe dalam tanah memiliki peran penting bagi pertumbuhan tanah.
pertumbuhan tanaman, terutama dalam proses fotosintesis dan pembentukan klorofil. Ketersediaan Fe dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pH tanah, bahan organik, mineral, serta kondisi lingkungan. Fe berinteraksi dengan unsur hara lain seperti fosfor, seng, dan mangan, yang dapat mempengaruhi keseimbangan nutrisi tanaman. Sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.